Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di acara Good News. Saat ini saya sudah mengundang seorang narasumber. Dia adalah seorang gembala GPDI. Dia juga merupakan salah satu gembala muda di GPDI Sulawesi Utara. Dia banyak dikenal oleh kalangan para hamba Tuhan atau gembala-gembala GPDI, terlebih khusus juga di Bolaang Mengunduraya. Nah, banyak hamba Tuhan yang memberikan pertanyaan kepada Gembala Richel Wane ini, yaitu mereka bertanya kenapa sampai saat ini dia masih belum menikah, masih seorang diri. Tentu teman-teman ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas, yang pasti topiknya mengenai memilih pasangan hidup. Langsung saja saya akan bertanya kepada Pak Gembala Richel Wane, apa kata Alkitab mengenai pacaran? Silakan Pak Gembala untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Pendeta David Olat, Gembala. Terima kasih buat kesempatannya saya diundang di tempat sini untuk masuk dalam channel ini. Ya, Good News. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dan saya diberikan beberapa pertanyaan di pagi hari ini. Ya, kurang lebih 7 pertanyaan. Iya. Ya. Ada pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, apa kata Alkitab mengenai pacaran? Oke, terima kasih buat kesempatannya. Bagi saya, pandangan saya mengenai pacaran itu tidak ada dalam Alkitab, ya. Tidak ada juga yang menjadi sebuah kewajiban bagi umat Kristen. Umat yang percaya kepada Tuhan tidak ada di dalam Alkitab bahwa itu harus pacaran, dan tidak juga ditulis di Alkitab bahwa tidak boleh pacaran. Ya. Pacaran itu adalah sebuah tindakan dari manusia, pembelajaran hidup, kan? Lebih kenal orangnya lebih bagus, ya, lebih kenal pasangan, ya, keluarganya itu lebih bagus, lebih dekat dengan keluarganya itu lebih bagus. Cuma masalahnya begini yang menjadi disayangkan, ada orang yang sudah pacaran selama 7 tahun tidak jadi, ya, justru menikah dengan orang lain yang hanya ketemu dengan waktu 3 minggu. Oke, banyak yang viral-viral kan yang seperti itu. Ada orang yang sudah pacaran itu dengan jangka waktu yang begitu lama, yang sudah tahu persis tentang sepak terjang dari pasangannya itu sendiri, perilakunya, keluarganya, segala tindakannya itu, bahkan sudah mengerti sebelum bertindak. Wah, dan raut wajahnya itu sudah kita ketahui. Ini lagi dia tidak senang dia ini, lagi justru dia bersuka cita ini kan sudah tahu. Tetapi dari perkenalan itu tidak akan juga menjadi tolak ukur, jadi penentu bahwa harus pacaran. Kalau kita tuh tidak ada pacaran. Coba kasih ayatnya, tidak ada. Cuma ada perjodohan, perjodohan dan pertunangan. Oke? Yusuf itu kan dia tunangan sama Maria. Perjodohan. Nah, saya kasih contoh di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-24. Itu bagaimana Abraham itu dia memutus budaknya itu, orang kepercayaannya itu, ini bukan budak sembarangan, dia seorang mandor, kepala dari budak-budak itu. Dia ditugaskan itu untuk pergi mencari jodoh bagi Ishak, ya. Jadi Abraham kirim ini orang ini untuk pergi cari jodoh untuk Ishak ini lewat budak yang ada. Itu dijodohkan. Nah, dengan cara Tuhan, si budak ini minta kepada Tuhan, Tuhan kasih berikan saya itu sebuah tanda bahwa perempuan yang dimasukkan oleh Tuhan, dia belum pernah lihat sebelumnya loh. Akan ditemukan dan dipertemukan dengan tuanku, dia itu tuan mudanya yang bernamanya Ishak. Nah, akhirnya dengan cara Tuhan ada perempuan yang kasih minum sama dia di sebuah sumur, kasih minum onta-ontanya, kemudian diberikan penginapan. Itu cara Tuhan bekerja. Tuhan itu begitu luar biasa kan kalau kita sudah minta sama Tuhan. Nah, akhirnya itu yang anehnya juga bahwa perempuan yang dicari oleh budak itu setelah bertemu, tanpa dia melihat Ishak, dia menyetujuinya. Itu boleh bayangkan itu, tanpa melihat. Dia itu langsung setuju, saya mau ikut ayah. Saya mau ikut kakak-kakak, kan? Kakak-kakaknya itu bersepakat untuk harusnya menahan. Oh, berikan dia waktu untuk tinggal bersama-sama dengan keluarga. Tetapi apa yang dikatakan oleh sang ayah, biarkanlah dia yang akan memilih. Dia mau ikut sekarang atau tidak, kan? Akhirnya pergilah mereka, bertemulah Ishak dengan pasangan hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Waktu dia lihat, wah itu sangat cantik, sampai
Akhirnya di hari itu saja, kata Alkitab, mereka diteguhkan menjadi pasangan suami istri. Jadi berbicara tentang pacaran itu tidak harus. Saya kasih contoh begini, saya punya teman, dia itu menikah dengan orang cewek di depan rumahnya. Jadi mereka itu hidup bersama dalam satu kompleks perumahan yang sudah lama. Itu bukan orang baru, mereka sudah lama kenal, dari kecil tumbuh bersama-sama. Itu justru mereka dua yang menikah. Kita tidak disangka-sangka ada orang yang jalan keluar ke sana ke sini tetapi tidak dapat. Ternyata jodohnya itu cuma di depan rumah. Nah, apakah mereka pacaran? Ya, mau bilang pacaran atau enggak itu bertetangga. Apa seperti itu. Jadi saya cuma kasih pandangan saya mengenai pacaran. Pacaran tidak dilarang di Alkitab, tetapi pacaran juga itu tidak menjadi kewajiban kita. Dan pacaran bukan menjadi ukuran yang sudah memang saya boleh katakan itu sudah akan menentukan. Tidak, minta maaf. Karena sudah contoh tadi dan banyak diviral-viralkan, ada orang yang pacaran 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, tetapi tidak menikah. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Gembala. Dan pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa tingkat keintiman yang pantas bagi seorang anak muda Kristen zaman now sebelum masuk pada pernikahan? Tingkat keintiman ya? Ya, tingkat keintiman yang pantas bagi seorang anak muda. Silakan. Tingkat keintiman kalau menurut saya ingat tentang firman Tuhan. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang justru bagi saya ini menjadi ukuran paling standar dalam sebuah hubungan. Paling standar, ini akan menentukan ke depan nanti. Berbicara tentang keintiman, saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pendeta David sampai ini harus ditanyakan kepada saya ukurannya itu tentang keintiman. Karena kita memiliki bahasa Indonesia yang justru tujuan sama tapi kalimat itu beda-beda ya. Nah, tetapi saya mau bawa begini. Saya ingat tentang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nah, kekudusan itu adalah sesuatu yang sangat pokok bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi begini, kalau kita memiliki sebuah pasangan, ya, sebagai seorang pacaran, ya, sebagai pacaran bukan teman hidup sebelum nikah. Ini justru kalau betul-betul dia sayang sama pasangannya, dia cinta sama pasangannya, ya, dia memiliki program ke depan untuk kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan berbahagia. Dari sejak pacaran itu, teman-teman harus sudah menjaga tentang keintiman itu pantas enggak atau tidak pantas, melukai atau tidak melukai, ya, membawa berkat di masa depan atau justru membawa kutuk di masa depan. Makanya tentang keintiman saya hanya bisa mengingatkan justru kepada teman-teman kaum muda yang ada. Marilah kita menjadi seorang pemuda yang betul-betul itu adalah seorang pemuda Kristen yang menjaga kekudusan. Kalau betul-betul engkau mencintai pasanganmu, ya, pacarmu, kau tidak akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh dalam kehidupannya. Engkau justru harus menjaga kehormatannya. Justru kalau tentang keintiman ini lebih baik dibawa intim kepada Tuhan. Ya. Jadi kedekatannya itu artinya hanya sebatas dekat, tetapi ada batasan-batasan. Ya, betul. Ya. Kalau untuk berbicara tentang perkenalan, itu sudah hal yang biasa. Tetapi untuk saya kasih contoh, kita mau keluar bareng, ya, kita mau cari makan di tempat mana, kita nongkrong di tempat mana, apa betul kita menjaga kekudusan kita, apakah kita sopan kepada pasangan kita? Jangan-jangan sudah saking dekatnya justru kita melakukan hal-hal yang tidak pantas dan melukai hati Tuhan. Makanya saya katakan tadi, lebih baik kita bawa lebih intim kepada Tuhan. Setiap hari kita bagikan ayat, setiap hari kita ingatkan, kamu ada ibadah enggak? Kamu mau melayani? Pasti tidak mau, saya capek. Justru diberikan artinya dalam sebuah hubungan itu harus terutama melibatkan Tuhan. Iya, justru dengan melibatkan Tuhan kita akan takut berbuat dosa. Jadi antara jarak kita dengan pasangan kita itu ada Tuhan, ya, ada Tuhan yang akan mengatur. Tuhan di tengah, Dia yang atur semuanya. Coba seandainya ketika kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, itu akan berbuah di masa depan kita, di keluarga kita. Yang lebih parah, ini terbuai dengan janji-janji yang ada. Itu yang parah. Ya. Oke lah, mungkin ke depan bisa menikah, tapi bukan tidak akan menutup kemungkinan bahwa juga akan bisa.
Karena sudah dimulai dengan kedagingan. Oke, sudah. Mungkin ada yang tidak bisa. Tetapi di buah-buah yang sudah ditabur di sejak sebelum menikah itu akan dialami oleh yang bersangkutan itu. Sayang sekali. Makanya saya sebagai hamba Tuhan juga bisa mengingatkan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita kaum muda yang ada. Jaga tentang kekudusan kita dalam berpacaran. Itu harga mati, ya, harga mati tidak lain. Jadilah engkau, kalau engkau seorang pria, menjadi imam baginya untuk menuntun kehidupannya itu, untuk membuat hubungan kalian itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan libatkan Tuhan saya. Wah, mereka itu serius loh. Oh, mereka itu menjaga kekudusan loh. Saya akan berkati mereka. Saya akan membuka jalan bagi mereka. Ada orang tua yang tidak setuju, saya akan buat menjadi setuju. Misalkan begitu. Membutuhkan biaya begini, akan melakukan pesta, saya akan berikan. Itu kan berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau sudah dimulai dengan hal-hal yang tidak pantas, saya percaya dari hal pertama sudah sulit, akan sulit terus, itu kutuk itu akan tetap jalan loh, ditabur. Saya ingat ketika Daud dia berbuat dosa, dia puasa begitu lama, minta sama Tuhan, itu anak ini tidak mati, tetapi Tuhan bilang apa? Anak itu harus mati. Sebab lihat itu, penyesalan itu akan muncul di belakang. Bagaimana yang ditabur oleh Daud itu, anak-anaknya itu dibantai, ya, di satu pertemuan banyak yang dibantai. Bagaimana seorang yang sudah menjadi raja juga itu bisa membunuh saudara-saudaranya. Makanya yang saya bisa mengingatkan untuk kita, marilah kita tabur hal-hal yang baik tentang keintiman kita dalam berpacaran. Mungkin saya tidak mau banyak bicara. Semoga yang tadi saja itu sudah bisa memberi penerangan dalam kehidupan. Ya, kita masuk pada pertanyaan ketiga, guys. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana seharusnya anak muda Kristen zaman now mempersiapkan dirinya sebelum masuk pada pernikahan. Bagaimana mempersiapkan diri ya? Mempersiapkan diri sebagai orang Kristen. Oke. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Memang kalau kita lihat di sini paling banyak orang melihat untuk pasangan itu tentang faktor ekonomi. Ya. Berbicara tentang pasangan, kalau sudah suka sama suka itu face to face kan, tergantung orangnya juga mau apa enggak. Cuma masalahnya ke depan ini bagaimana caranya, bagaimana sebaiknya ya, anak muda mempersiapkan diri. Saya cuma bisa memberi jawabannya begini. Carilah pasangan yang betul-betul takut akan Tuhan, yang menuntun kehidupan kita itu masuk dalam bimbingan rohani, yang betul-betul dewasa di dalam Tuhan, ya. Yang memiliki pengetahuan firman Tuhan yang baik, ya. Karena orang-orang yang demikian, yang rohani yang demikian, diberikan hikmat daripada Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita itu untuk ke depan nanti. Jadi untuk kita memilih, kan Alkitab sudah berkata, janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jangan, kalau tidak seimbang, harus seimbang. Karena standar Alkitab, bagaimana kita untuk memilih, ya, mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam satu pernikahan. Kan pernikahan kan bilang pernikahan kudus. Setiap gereja itu memiliki beberapa sakramen, beberapa upacara pemakaman, sakramen perjamuan Tuhan, kemudian sakramen pernikahan yang kudus. Itu bukan cuma sakramen pernikahan, sakramen pernikahan yang kudus, ya. Kenapa itu waktu pernikahan itu pakai istilah yang apa? Ditutup depan ini. Iya, tudung. Itu ada artinya di setiap gereja, dia akan dilepas dan seperti apalah. Teman-teman sudah tahu tentang itu. Tetapi saya hanya mau bawa kehidupan kita pada pagi hari ini tentang pertanyaan di sini, bagaimana sebaiknya anak muda di zaman sekarang mempersiapkan diri. Saya cuma satu yang bisa saya ingatkan. Carilah yang betul-betul rohani. Kalau dia sudah melakukan 1-2 hal, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia harus mempersiapkan dirinya, ya, betul, menjadi manusia rohani dulu sebelum masuk pada pernikahan. Seperti itu maksudnya. Pokoknya jangan salah. Dan dewasa rohani. Iya, betul. Makanya jangan salah pilih pasangan. Kalau dia sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak pantas, atau hal-hal yang sudah menjadi, ya janganlah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, tinggalkan. Tidak ada ampun bagi orang yang seperti itu.
Oke. Betul. Kenapa? Ini mempersiapkan untuk masa depan loh. Ya, Ya. mempersiapkan masa depan. Oke, terima kasih buat penjelasannya Pak Pendeta. Dan pertanyaan yang keempat yang ingin saya tanyakan adalah kapan waktu yang tepat untuk menikah? Kapan waktu yang tepat? Wah, ini sangat menarik dan Ada yang bilang kan, waktu Tuhan Iya. pasti yang terbaik. waktu Tuhan begini. Waktu Tuhan. Waktu yang tepat. Kebawa dengan lagu. Bagaimana? Kapan waktu yang tepat untuk Iya. menikah? Waktu yang tepat untuk menikah bukan faktor umur. Waduh, dia sudah umur begini, kamu harus menikah. Saya di mana-mana setiap acara pasti itulah teman-teman. Sudah boleh kamu. Ya, lihat saja kamu sudah gembala tapi belum. Saya hanya bisa mengingatkan begini. Untuk kapan waktu tepat untuk menikah itu bukan tentang kita. Betul? Tetapi untuk waktu Tuhan. Ini 3 pandangan agama terbesar ya. Masalah ini tentang orang Muslim, orang Yahudi dengan orang Kristen. Dalam pelajaran teori bidat, itu jodoh hidup dan mati itu diatur oleh Tuhan. Jodoh kita Tuhan yang atur. Tugas kita itu untuk saya pandangan begini. Adam ya, dia bukan mencari pasangan. Tidak ditulis Alkitab bahwa dia mencari pasangan, bukan ya. Tugas Adam ketika dia sudah di Taman Eden, Tuhan kasih tugas apa? Kasih nama itu binatang-binatang yang ada di dunia. Nanti dari Tuhan, baru Tuhan bilang begini, kan? Wah, tidak ada yang seimbang. Jadi dari Tuhan loh, Tuhan bilang, wah tidak ada yang seimbang. Makanya dia menciptakan Hawa. Baiklah kita menciptakan ini Hawa ini. Maka diciptakanlah Hawa itu dari tulang rusuk dari Adam. Adam sedang tidur, tiba-tiba Hawa itu di sana. Dan Alkitab memberi catatan. Saya coba search sebentar dan jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di acara Good News ini karena akan ada. Ini ada ayatnya. Selanjutnya, guys. Oke, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 22 firman Tuhan bilang begini. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Baru garis bawah ini. Laki-laki yang belum punya pacar. Jangan takut. Ini di ayat ini. Ya, dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu, ingat ini, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu Tuhan membawa kepada Adam. Ya, baca baik-baik Pak Pendeta. Ya. Tuhan yang bawa. Jadi begini, biar kita mau cari, ya, mau berjuang ke sana kemari, ya. Tapi kalau Tuhan bilang tidak. Karena Tuhan sudah yang mempersiapkannya. Saya kasih contoh tadi kan, teman saya itu menikah dengan orang yang di depan rumahnya. Puji Tuhan, sekarang sangat diberkati oleh Tuhan dan mereka itu adalah anak Tuhan yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Pendeta Richel. Kapan waktunya untuk menikah? Itu bukan faktor umur, ya. Oke, Tapi terima kasih. sesuai dengan Dan kita akan menuju kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana pandangan Alkitab terkait pertunangan. Tapi mungkin sudah dijawab tadi ya. Jadi kita lanjut. Belum. Oke, silakan Pak Pendeta. Bagaimana pandangan Alkitab tentang tunangan ya? Tunangan. Oke. Di Alkitab tidak ada tunangan Pak Pendeta. Oke. Di Alkitab itu tadi apa? Tunangan. Oh, tunangan ada ya. Di Alkitab. Ya, tunangan ada. Kalau kita lihat tentang Yusuf dan Maria itu sudah tunangan. Oke. Yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana pandangan Alkitab ya tentang pertunangan? Oke. Ini sangat menarik. Ada beberapa kejadian-kejadian yang justru banyak kita tidak inginkan dan terjadi. Ada orang yang sudah tunangan loh, sudah libatkan Tuhan, sudah ada doa di sana, sudah ada firman di sana, sudah pasang cincin. Tetapi akhirnya tidak jadi. Tidak jadi sampai masuk dalam sebuah pernikahan yang kudus.
Kalau hal ini tentang pertunangan itu serahkan semuanya kepada Tuhan saja. Ya. Kalau di Alkitab Serahkan kepada Tuhan. contoh tokoh Alkitab ya ada beberapa ya tokoh Alkitab yang tunangan. Yusuf dan Maria. Salah satunya adalah Yusuf dan Maria, Ya. itu ya. Jadi tunangan itu ada di dalam Alkitab. Iya, Ya, ada. seperti itu. Cuma yang saya masukkan tadi itu kita libatkan Tuhan saja. Libatkan Saya Tuhan sudah katakan dalam tadi. pertunangan itu ya. Iya, Yusuf. Oke. Yusuf ketika dia sudah tahu Maria akan mengandung, tetapi mengandung dari Tuhan loh, jangan salah kaprah lagi. Mengandung dari Tuhan, dia hendak untuk menceraikan, untuk memisahkan diri dari Maria, tapi Tuhan cegah kan, ada libat Tuhan sedang jangan, kamu harus mengambil dia menjadi istrimu. Itu hal yang baik, tetapi di hari-hari sekarang kan banyak orang yang sudah tunangan, tapi justru masih bisa. Saya cuma bisa mengingatkan begini, libatkan Tuhan. Kalau memang Tuhan berkenan, laksanakan. Tetapi kan di setiap gereja memang tidak menolak untuk pertunangan, tetapi bukan juga kewajiban. Tanpa pertunangan pun bisa langsung menikah. Ya. Tanpa pertunangan bisa langsung menikah. Kalau kita mau hemat biaya, langsung menikah saja. Nggak usah lah pakai tunangan-tunangan apa semua itu kan. Ada juga yang cuma tradisi, tetapi kan tidak dituntut dalam firman Tuhan harus tunangan. Ya, begitu. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ke-7 atau ke-6 ini ya? Ya, ke-6. Oh, ke-6. Oke, pertanyaan ke-6 adalah Kriteria. apa kriteria yang dianjurkan Alkitab dalam memilih pasangan hidup? Ya, seperti apa? Kriteria Sesuai dengan Alkitab. cari anak Tuhan. Yang pertama Puji jadi anak Tuhan. Tuhan, guys. Sudah jadi kewajiban itu memang. Oke. Ya. Artinya pasangan yang takut Tuhan. Betul. Oke, yang Jangan kedua. sampai lagu apa lagu yang begitu viral itu. Yang viral. Walau katanya tidak seiman, wah, tidak ada yang begitu, ya. Oke. Seiman itu pertama, kemudian yang bertumbuh dalam Tuhan loh, jangan bilang asal Kristen, enggak. Asal Kristen kalau lihat Kristen, wangamo, Kristen awal-awal, kacau lah sudah itu. Jadi jangan Cari cari yang katanya. baik, betul. Nah, jangan cari katanya yang Kristen Abu Nawas begitu ya. Betul. Banyak Kristen yang benar-benar bukan rusak. Kristen KTP. Oke. Jadi betul. Kalau jadi pertanyaan yang ini, yang Ya. keenam ini kriteria seperti Kriteria, apa? Ya, sudah lah. tapi kalau misalnya ada kan yang mempunyai anak muda seringkali mempunyai kriteria, wah saya maunya dia cantik. Kalau yang bagi yang pria ya, saya mau dia cantik, saya mau dia pokoknya sejalan lah dengan saya. Itu merupakan kriteria. Nah, Tidak salah itu. Tidak salah. Lagian dengan apa saya harus dengan ada perempuan yang tidak saya cintai karena ada satu faktor itu berdosa loh. Cari yang betul-betul kita suka dengan isi hati kita, betul. Walaupun dia dalam segala kekurangan justru ya, wah dia modelnya seperti ini. Tapi bagaimana? Jangan terpaksa. Bagaimana kalau seorang wanita yang dia cinta itu dia memiliki karakter misalnya dia takut Tuhan, dia rajin beribadah, itu kan karakter takut Tuhan juga ya. Bentuk karakter yang takut Tuhan, dia rajin beribadah, dia setia, dia seorang yang suka berdoa. Nah, itu kalau kita melihat karakter-karakter seperti itu, apakah kita sebagai pria, ya saya juga pernah mengalami masa muda, ya tentunya anak muda lebih cenderung tidak melihat dia, yang penting dia cantik tapi dia tidak takut Tuhan, seringkali kan terbuai dengan itu. Saran terhadap anak muda seperti apa? Untuk menyikapi tentang hal itu, saya cuma bisa mengingatkan kita sebagai kaum muda. Betul, kriteria itu sudah menjadi kewajiban loh. Ya betul kan, kriteria itu seperti apa yang dianjurkan oleh Alkitab. Kan tadi sesuai dengan Alkitab, bukan sesuai dengan pandangan. Pandangan orang luar, dia kaya, dia aja, ya. Dia punya masa depan, dia aja. Sementara hidupnya tidak takut Tuhan loh. Cari yang betul-betul takut Tuhan, walaupun dia parasnya biasa-biasa saja, tetapi dengan Tuhan loh, karena dia takut Tuhan, dia bisa merubah segalanya. Saya ini sedang puasa, jujur. Ini masuk hari yang dari hari Senin. Itu ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini hari apa ini?
Oh, bukan dari hari Kamis ya. Ini sudah masuk hari yang ke-6 saya puasa. Ya, sudah hari yang ke-6 saya puasa. Itu berbicara tentang mencari kriterianya. Dan saya bergumul dengan orang yang saya cintai. Banyak orang yang dekat, jujur, banyak orang yang dekat. Tetapi ada yang menjadi satu pilihan yang saya tahu itu pilihan dari Tuhan. Itu kriteria. Oke. Dan kita akan masuk pada pertanyaan selanjutnya yang paling terakhir adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu mungkin dari teman-teman gembala, dari teman-temannya Pendeta Richel, yaitu kenapa sampai saat ini Pak Gembala Richel masih sendiri, belum memiliki pendamping hidup. Nah, itu mungkin yang sudah ditunggu-tunggu. Silakan Pak Gembala untuk mengomentari atau menyikapi pandangan. Kenapa ada pertanyaan khusus seperti ini? Ya. Saya tidak. Ini ternyata ada pertanyaan khusus. Tapi saya akan jawab. Terima kasih buat kesempatannya. Ya. Ini klarifikasi atau pembelaan diri nih. Ya, saya anjak begini. Kenapa saya masih sendiri? Saya melihat tentang status saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tentunya saya akan memilih yang terbaik. Tetapi yang dikenan oleh Tuhan. Mau kasih sama saya yang ini, sama yang itu, anak jemaat, anak gembala, itu saya mengalir dengan cara Tuhan. Cuma begini, bagi saya, kalau tidak ada campur tangan Tuhan dengan tanda-tanda yang ada, saya tidak akan maju dan berjuang. Tetapi kalau saya lihat itu bahwa dia itu adalah tanda dari Tuhan, saya sedang dekat dengan seorang perempuan. Ya, inisial. Sudah Oh, tidak bisa ya. Yang dekat dengan perempuan, dan makanya saya katakan tadi saya sedang berpuasa sudah beberapa hari ini, belum putus. Besok ada kegiatan, tetap akan puasa dan seterusnya. Dan pasangan juga itu yang tidak diberikan inisialnya itu dia sedang puasa juga. Atau pernah ada puasa kami. Pernah. Jadi sama-sama saling puasa Ya, ya. ada puasa, ada 2 hari yang bareng. Cuma bisa begini, bagi saya untuk mencari pasangan yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya mencari yang sesuai dengan petunjuk dan cara Tuhan bekerja. Oke. Kalau mau tanya sama cewek, siapa saja, saya sangat yakin, sangat begitu mudah. Tetapi yang mau cari yang betul-betul dari Tuhan itu yang sulit. Sekarang saya tahu apa yang dari Tuhan dan saya harus peka dengan hal itu. Oke, Ya. harus Mungkin itu peka saja. ya. Saya tidak mau panjang lebar tentang ini. Ya. Karena ini ternyata pertanyaan khusus buat saya. Halo, terima kasih pendeta. Teman-teman gembala, bahkan rekan-rekan atau teman-teman dari Pendeta Richel, kalau masih ada pertanyaan Anda, silakan tanya di komentar. Wah. Silakan tanya di komentar biar nanti Pak Gembala Richel yang akan menjawabnya. Jadi itu. Terima kasih Pak Gembala Richel Wane, gembala muda yang sudah memenuhi undangan saya untuk berada di studio ini. Tuhan pasti memberkati dan pasti saya doakan mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Oke. Boleh ada di tempat ini. Oke. Undang-undang dengan materi yang lain. Ya pasti saya akan mengundang dengan materi lain dan Terima kasih. sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih juga bagi para penonton yang sudah menonton channel ini dan sudah like, subscribe dan saksikan video-video selanjutnya yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.